Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Kosmas Jerianggoro, di mana channel ini akan terus membahas tentang konsep fisika dan segala hal yang berhubungan dengan fisika. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang notasi ilmiah dan bentuk baku. Nah, langsung saja kita lihat pada bentuk baku atau notasi ilmiah ini. Ini merupakan teknik untuk menampilkan data hasil pengukuran. Jadi ketika rekan-rekan sekalian harus melakukan pengukuran pada sesuatu besaran yang sangat besar, misalnya massa bumi dan massa matahari, atau hasil pengukuran yang dalam suatu besaran yang sangat kecil, misalkan massa elektron, maka penulisannya sangat panjang. Dan ini akan memakan waktu serta akan membingungkan jika kita berbicara tentang data yang sangat kecil dan jumlahnya ribuan. Tentu kita akan sulit untuk membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, untuk itu kita bentuk atau kita bawa ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, bentuk notasi ilmiah ini yaitu bentuk yang mengikuti kerangka A kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan bulat dari 1 sampai 9, jadi tidak boleh lebih besar dari 9 ya, dan selalu dibuat A nya ini angka di antara 1 sampai 9, sedangkan 10 ini adalah basis dan N ini adalah pangkat dari 10 tadi ya. Kemudian manfaat dari teknik penulisan dalam bentuk baku ini yaitu memudahkan menentukan banyaknya angka penting dari besaran yang diukur, mudah menentukan orde besaran yang diukur, mudah melaksanakan perhitungan. Nah, ini yang diharapkan nanti kalau kita menguasai konsep notasi ilmiah ini, kita akan semakin dipermudah untuk meringkas cara penulisan angka-angka desimal ataupun ribuan. Gitu. Nah, sebelum kita mencoba mengerjakan soal ini, kita akan lihat dulu konsep matematis yang digunakan dalam proses penyederhanaan angka ke dalam bentuk baku. Yang pertama, kita ulang-ulang dulu ya, kita kenalkan dulu bahwa 10 pangkat 0 atau bilangan apapun pangkat 0 itu harganya 1. 10 pangkat 1 ini sama artinya dengan 10, atau 10 sama juga dengan 10 pangkat 1. Sedangkan 100 nanti kita bisa tulis sebagai 10 pangkat 2 karena 10 kali 10 itu kan 100. 1000 itu 10 pangkat 3. 10.000 berarti 10 pangkat 4. Itu artinya sama. Dan satu konsep lagi yaitu 1 per X pangkat N ya. 1 per X pangkat N, ketika X pangkat N nya ini kita naikkan, artinya kita tidak letakkan sebagai di bawah tanda bagi, maka dia akan menjadi 10 pangkat minus N, jadi pangkatnya menjadi berharga negatif. Nah, dua hal ini ya, dari inilah yang menjadi pokok penting untuk kita bisa membawa semua bilangan ke dalam bentuk baku. Nah, untuk itu mari kita langsung lihat ke soal-soal berikut. Ini perintahnya jelas ya, konversikan ke sistem MKS dan nyatakan dalam bentuk baku. Berarti kalau sudah dalam bentuk MKS ya tinggal dirubah ke dalam bentuk baku. Tapi kalau masih dalam bentuk non MKS berarti harus dibawa ke MKS dan dinyatakan dalam bentuk baku. Nomor 1, misalkan 10 meter. Nah, 10 meter ini kan artinya berarti 1 dikali 10 meter, gitu kan? Nah, supaya menjadi bentuk A kali 10 pangkat N, nah kita lihat 1 ini sudah sebagai A, 10-nya sudah sebagai basis 10, pangkatnya yang kita belum tahu. Tapi pangkatnya nanti tidak akan merubah nilai 10 meternya. Nah, berapa? Kita beri pangkat berapa? 1 kan, berarti
jadinya 1 kali 10 pangkat 1 meter. Karena apa? Karena 10 itu sama artinya juga dengan 10 pangkat 1. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka bentuk ini akan sama dengan bentuk A kali 10 pangkat N. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini adalah 200 meter. Ini diminta dirubah ke dalam meter. Sudah MKS, berarti tinggal dibawa ke bentuk baku. 200 meter artinya 2 dikali 100 meter, ya kan? Nah, 100 ini itu sama artinya dengan 10 pangkat 2. Maka kita bisa menuliskannya menjadi 2 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, ini balik lagi ke dalam bentuk baku. Kemudian nomor 3, 4000 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, 4000 meter ini artinya 4 dikali 1000 meter, ya kan? Karena 1000 itu sama artinya dengan 10 pangkat 3, maka 4 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 4. Nomor 4 ini di sini adalah 15 km. Dia diminta dirubah ke meter. Nah, konversinya dari kilometer ke meter itu kan turun 1000. Saya ralat, turun 3 tangga sehingga dikali 1000, karena turun 1 tangga dikali 10. Maka ini akan menjadi 15.000 meter. Gitu kan? Nah, 15.000 meter ini artinya artinya berapa? 1,5 dikali 10.000, ya kan? Meter. Nah, berarti 10.000 ini kan sama dengan 10 pangkat 4. Berarti ini akan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 4 meter. Nah, kenapa di sini kita jadikan 1,5? Karena ingat syaratnya tadi bahwa dalam bentuk A kali 10 pangkat N, angka A ini harus lebih kecil dari 9 dan lebih besar dari 1. Maka kalau 15 kan dia lebih besar dari 9, kan nggak mungkin. Maka kita buat menjadi 1,5 dan ini dikali 10.000, sehingga dapat 1,5 kali 10 pangkat 4 meter. Nah, sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5 ini 1 dekameter, ya. Kuadrat menjadi meter kuadrat harusnya. Nah, ini sama dengan 1 dekameter kuadrat itu artinya 1 dikali dekameter dikali dekameter. Nah, padahal 1 dekameter menuju ke meter itu kan turun 1 tangga, berarti dikali 10 meter. Maka diperoleh 1 dikali 10 meter dikali 10 meter, atau 1 kali 100 meter pangkat 2. Nah, 100 ini artinya kan 10 pangkat 2, berarti di sini saya bisa tulis 1 kali 10 pangkat 2 meter persegi. Nah, ini jawabannya. Kembali ke bentuk A kali 10 pangkat N. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, sekarang kita bicara dengan soal atau angka-angka di bawah 1, ya kan? 0,1 meter ini kita akan bawa ke dalam bentuk baku, yaitu A kali 10 pangkat N. Dan untuk angka-angka yang di bawah, kurang dari 1 ini, kita perlu konsep 1 kali 10 pangkat N. Ketika naik dia akan menjadi X pangkat minus N. Nah, mari kita terapkan. 0,1 ini artinya 1 dibagi 10 meter, ya kan? Nah, 10 tadi itu kan sama artinya dengan 10 pangkat 1. Berarti di sini saya bisa menuliskan 1 per 10 pangkat 1 meter, ya kan? Nah, ketika naik berarti dia menjadi 1 dikali, ini lihat, 1
per 10 pangkat 1 ini sama artinya dengan 1 per X pangkat N. Ketika naik, X pangkat N nya jadi pangkatnya minus, berarti ini 10 pangkat 1 ini berlaku sebagai X pangkat N. Jadi ketika naik maka dia akan menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Nah gitu. Yang nomor 7, kalau kita cermati dia 0,02 meter, artinya 2 dibagi 100 meter. Nah 100 sama artinya dengan 10 pangkat 2, berarti 2 dibagi 10 pangkat 2 meter. Atau kalau kita naikkan 10 pangkat 2 nya, dia akan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter, ya kan? Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Ini 560 desimeter kubik itu sama dengan berapa meter kubik? Kita perlu konversikan kalau ini ya. Berarti 560 desimeter kubik itu artinya sama dengan 560 dikali desimeter dikali desimeter, kan gitu. Nah 1 desimeter menuju ke meter itu kan naik 1 tangga, berarti konsekuensinya dia dikali 1 per 10. Nah maka ini akan dapat 560 dikali 1 per 10 meter dikali 1 per 10 meter dikali 1 per 10 meter. Nah maka dapat 560 dikali 1 per 1000 meter pangkat 3, kan? Nah kita lihat di sini, ini kita perlu 2 langkah. Yang pertama 560 ini kita harus kan dia berlaku sebagai A ya, maka harganya harus di antara 1 sampai 9, maka ini akan harus dibuat menjadi 5,6 dikali berapa supaya jadi 560 dikali 10 pangkat 2 atau kali 100. Nah sedangkan yang ini 1 per 1000 ini kan sama artinya dengan 1 per 10 pangkat 3 meter pangkat 3, gitu kan? Nah maka ini kita peroleh 5,6 dikali 10 pangkat 2 dikali 1 per 10 pangkat 3 naik jadi 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Nah di sini kita lihat ada perkalian 10 pangkat, perkalian berpangkat ya. Nah 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 3. Kalau kita ingat di materi aljabar matematik, kalau ada X pangkat 1 dikali X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2 ya. Artinya apa? Ketika basisnya sama-sama X, maka ketika perkalian berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlah, artinya X 1 tambah 1 sama dengan X pangkat 2. Jadi ini akan menjadi penjumlahan pangkat gitu. Nah berarti di sini akan menjadi 5,6 dikali 10 pangkat 2 ditambah minus 3 meter pangkat 3 atau sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat minus 1 meter pangkat 3. Nah gitu. Berikutnya nomor terakhir. Di sini kita diminta mengkonversikan 40 gram ke kilogram. Ya, dia 40 gram ke kilogram, berarti konsekuensinya dia naik 3 tangga, berarti dikali 1/1000 kilogram ya. Maka di sini akan diperoleh 40 dikali 1 per 1000 kilogram. Nah 1/1000 ini kan artinya 1 per 10 pangkat 3 kan. Kalau 40 ini artinya 4 kali 10 pangkat 1, ini 1 kali 10 pangkat 3 kilogram.
Maka kalau ini kita naikkan 10 pangkat 3 nya jadi 4 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Sehingga ketika perkalian basis lagi, basis 10 ya, perkalian kuat bilangan per pangkat, dia akan menjadi 4 kali 10 pangkat 1 tambah minus 3 kg. Akan diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2 kg. Nah, inilah salah satu teknik untuk membuat ke dalam bentuk baku. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.